Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum
sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Iya kak, tadi kakak sama adik-adik semua baru aja nyaksikan perjalanan penyaliban Tuhan Yesus kak. Sedih rasanya, aduh. Kakak jangan sedih, karena itu tandanya betapa cintanya Tuhan Yesus sama kita. Iya ya kak. Iya tadi tengok kan tangannya Tuhan Yesus dipaku, kakinya dipaku, terus tadi lambungnya Tuhan Yesus juga ditusuk. Kak, pasti sakit rasa Tuhan Yesus kak. Iya pasti sakit, tapi itu adalah tanda cintanya Tuhan Yesus buat kita. Makanya sekarang kita mau nyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Nah, ada lagi nih ternyata ya kak. Ada dong, ada juga gerakannya. Teman-teman harus ikut di rumah. Oke kak, kita nyanyi sama-sama adik-adik. Kacanya sedikit sakit banget ya kak. Iya sakit banget, tapi Tuhan Yesus rela karena dia sangat cinta banget sama kita. Wah adik-adik sangat-sangat cinta ya. Nih ada love ya kak, tanda cintanya Tuhan dari penyaliban Tuhan Yesus. Oke, nah setelah itu kita mau sebelum kita lanjut nih kak, kita mau berdoa dulu sama Tuhan supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk kebaktian kita pada hari ini. Untuk itu adik-adik, yuk semuanya lipat tangannya. Ayo mana lipat tangannya? Duduk yang rapi. Oke, udah lipat tangan, tundukkan kepalanya. Jangan ada yang nintip. Ayo. Oke. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Tuhan tingginya
Kami mengucapkan syukur kami Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa, sehingga kami boleh melakukan kebaktian kami pada hari ini ya Bapa. Khususnya Bapa untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam kebaktian ini ya Bapa, agar kami Tuhan sama-sama bisa merasakan berkat kasih Tuhan yang sangat luar biasa ya Bapa, karena Tuhan sudah mau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Ini kami Tuhan, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Bapa, agar mereka boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan pada hari ini. Ini kami Tuhan, doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin Kak. Wah, tadi kita udah nyanyi tanda paku ya kan, berarti itu semua karena kasihnya Tuhan gak sih Kak? Iya dong, Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Itu adik-adik, Tuhan Yesus sayang banget sama kita, sampai rela di kayu salib, sampai rela tuh tangannya Tuhan Yesus dipaku, kakinya juga, lambungnya juga tadi ditusuk ya kan Kak. Nah itu semua karena kasih. Nah sekarang kita mau nyanyi nih Kak yang ada gerakannya. Jadi kita mau undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Oke, udah berdiri belum Kak? Lihat dulu Kak. Wah, udah ya Kak? Masih ada yang duduk nih. Oh masih ada yang duduk adik-adik, coba lihat dulu. Oke dong, berdiri. Oke, sudah berdiri semua. Kita mau bernyanyi untuk menyatakan rasa kasih kita pada Tuhan. Kita bernyanyi KASIH. Buat gerakannya ya. Siap-siap ya. Buat gerakannya, ikutin kakak-kakaknya. disalibkan demi kita. Sekarang kita akan nyanyi lagu Dihapuskan Dosaku, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menghapuskan dosa kita di kayu salib. Iya, oke, kita nyanyi bersama-sama. Aku pulih dan sembuh.
ya ampun, yang sebenarnya bukan bijinya matanya Tuhan pun ya kakak-kakak. Makanya kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita adik-adik. Oke Kak, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di hari Jumat Agung ini kakak berharap adik-adik semua bisa nanti baik ya Kak dengarkan firman Tuhannya. Boleh nggak duduk Kak? Tenang, jangan ganggu-ganggu adiknya. Bener Kak, terus nggak boleh apa lagi Kak? Nggak boleh sambil tengok-tengok handphone. Adik-adik, ayo coba ingat lagi Tuhan Yesus udah rela disalibkan. Masa kita main-main handphone ya Kak? Tuhan sedih nanti. Sedih nanti. Nah adik-adik, untuk itu kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau ngangkat satu lagu pujian kita. Kita mau bernyanyi dari KEE nomor 207 ya, itu kita bernyanyi Iuruk Golgota. Mari adik-adik kita renungkan betapa besar kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita yang rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bernyanyi dengan sepenuh hati. Kita katakan Iuruk Golgota. Selamat Jumat Agung. Iya, hari ini kita bertemu di hari Jumat untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami semua, adik-adik sekolah minggu maupun kakak-kakak guru yang pada hari ini Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita berkumpul bersama melalui video YouTube ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami semua, pakaikan hati jiwa kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bisa kemudian memakainya di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu dan juga kehidupan kakak-kakak guru, untuk kami semakin memahami, semakin mengerti mengapa kami harus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ayat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita
melalui modramen adalah Matius. Coba dulu dibuka Matius. Matius 27. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Coba dibuka. Pasti semua sudah punya Alkitab lah ya, karena kan kita mau dengar firman. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Ya, saya bacakan dari sini dan adik-adik baca juga kuat-kuat di rumah. Oke? Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Baik adik-adik, itu adalah firman yang diberikan pada hari ini kepada kita. Hari ini dari firman ini kita diajak untuk menapak, untuk melihat, untuk menonton. Ya, nanti di akan ada kasih link. Ini ada di atas ini akan ada link. Nanti akan dibuat juga di akhir. Itu ada link tentang bagaimana masa Yesus dari mulai dia ditangkap sampai kepada kebangkitan. Ya, nanti boleh ditonton. Nah, adik-adik saya rasa juga sudah sering menonton bagaimana sebenarnya terjadi penangkapan, penyalipan, kematian, kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ya, Bibi rasa semua sudah pernah nonton. Nah, ada beberapa hal yang kita mau lihat di sini. Di ayat ini dikatakan ada kegelapan dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Banyak orang bilang, oh itu cuma gerhana. Gerhana itu biasa aja itu. Tapi pernah nggak adik-adik lihat gerhana? Gerhana itu cuman sebentar, paling cuma 10 sampai 15 menit. Terus itu hilang dong gerhananya. Ini kegelapan sampai 3 jam. Bayangkan adik-adik itu jam 12 siang tuh kan masih di sekolah mungkin ya. Masih baru pulang sekolah. Gelap seperti malam. Gelap dia sampai jam 3. Padahal harusnya itu lagi terik-teriknya matahari. Tapi itu gelap. Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Penderitaannya itu adalah untuk mengusir kegelapan. Ketika dia mati pada jam 3, ada gempa bumi di situ. Nah, ada terbelah tirai-tirai di bait suci. Itu begitu luar biasanya bagaimana manusia, bagaimana orang-orang Yahudi itu menghukum Tuhan. Dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah anak Allah. Kemudian dikatakan lagi, jam 3 Tuhan itu panggil, Eli, Eli, lama sabatani. Dibilang Tuhan apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kok panggil Tuhan sih? Kok panggil Tuhan? Tuhan kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Kok panggil Tuhan? Siapa lagi Tuhannya? Itu kan banyak orang yang tanya gitu ya. Kenapa panggil Tuhan? Nah, ternyata yang memanggil itu adalah sisi manusia dari Tuhan Yesus. Kan kita tahu ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa yang kemudian dikandung oleh Maria, lahir menjadi anak manusia,
dan dia akan membebaskan manusia untuk lepas dari dosa dengan kematiannya. Jadi itu Allah Bapa jadi manusia, mati supaya kita lepas dari dosa. Kan gitu ya. Itu kita semua sudah tahu. Nah, orang-orang itu nggak tahu, orang-orang Yahudi. Nanti kalau di film itu nanti kita bisa lihat gimana orang, "Hei, katanya kau Tuhan, katanya kau hebat, ayo dong lepaskan dirimu dari salib itu." Apa kalau orang sekarang bilang cemen, apa sih? Nggak bener, bohong, nggak mungkin dia anak Allah. Anak Allah itu pasti akan bisa menyelamatkan diri dari semua penderitaan. Ngapain dia menderita? Dipaku, dicambuk, dimahkotai duri. Buat apa? Pasti anak Allah tidak akan seperti itu. Pasti Tuhan itu tidak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu malah manggil, "Pak Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku?" Ternyata itu adalah sisi manusianya. Waktu dia dikandung, dia kan jadi manusia ya. Dia bilang, "Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Sakit kali kurasa. Kenapa harus aku?" Gitu kan ya. Waktu dia di Taman Getsemani itu kan dia bilang gitu. "Kalau bisa Tuhan, calung ini lepas daripada aku." Itu sisi manusianya bilang, "Aduh sakit kali kurasa Tuhan. Janganlah nanti." Kan kita bisa bayangkan ya kalau kita begitu, aduh sakit kali ya. Terus kita tahu kita yang kena gitu. Aduh Tuhan, jangan dong gitu ya. Sakit. Nah, itulah dia. Jadi Tuhan itu juga bilang, "Tuh Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Gitu ya. Terus orangnya bilang, "Dia manggil Elia," kata prajurit-prajurit itu. Dia panggil Elia. Terus dia dibilang lagi sama Tuhan, "Aku haus," kata Tuhan Yesus. Gitu kan ya. Lalu datanglah satu orang prajurit, dia ambil bunga karang. Bunga karang itu seperti spons katanya. Kalau Bibi baca itu spons cuci piring. Spons itu dicelupkan ke anggur asam. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa aslinya sebenarnya namanya vinegar kalau tulisan Indonesianya, cuka. Jadi dia sebenarnya bukan anggur, tetapi bisa saja vinegar itu bisa dari mana-mana aja. Tapi karena di daerah situ yang banyak itu adalah anggur, kemungkinan itu cuka atau anggur yang asam. Dan anggur asam ini adalah minuman yang biasa diminum oleh orang-orang kelas pekerja dan menengah ke bawah. Misalnya prajurit, tukang masak, itu bukan anggur-anggur yang manis yang diminum oleh raja-raja, enggak, tapi pekerja. Dia taruh dan kemudian dia mau kasih sama Tuhan. Dan ternyata katanya anggur ini bisa mengurangi rasa sakit. Nah gitu ya, katanya ya Bibi baca dari beberapa referensi. Dan kemudian dia kasih itu ke Tuhan Yesus. Kawannya bilang, "Gak usah." Kenapa? Kalau dia kasih berarti kan ada mengurang rasa sakitnya. Gak usah, jangan. Tunggu Elia, karena mau datang Elia untuk menyelamatkan dia. Gitu ya. Begitu itu selesai dilakukan oleh prajurit-prajurit itu, lalu Tuhan Yesus bilang, "Sudah selesai." Lalu dia mati. Lalu dia mati di kayu salib. Di sini dikatakan dadanya, kepalanya menyentuh dada. Kalau kita bisa lihat nanti dari beberapa ininya. Jadi bisa kita lihat bagaimana sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Kalau kita disuruh ganti tempat, nggak mau kali kita ya. Tetapi itu adalah bagaimana Tuhan itu bersedia berkorban untuk kita. Dan kemudian setelah dia mati, ada gempa bumi, tirai-tirai itu terbelah-belah gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa begitu berkuasanya Tuhan, sehingga alam saja ikut berduka atas kematian Tuhan. Jadi adik-adik, ketika alam saja berduka atas kematian Tuhan, ketika Tuhan saja berkorban yang begitu besar kepada kita ini gimana? Kita yang diselamatkan, manusia yang diselamatkan, apa enggak malu sama penderitaan Tuhan? Ketika kita berbuat nakal, ketika kita berbuat tidak baik, ketika kita melawan orang tua, apa kita enggak malu sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah mati loh di kayu salib. Tuhan Yesus sudah dicambuk sampai berdarah-darah loh. Di akhirnya waktu Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, Tuhan Yesus malah dicucuk lagi pakai lembing. Apa enggak malu sama penderitaan Tuhan? Jadi adik-adik yang mau dikatakan oleh Tuhan, ayo dong anak-anak Tuhan Yesus,
Datanglah kepadaku, jadilah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mencerminkan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak yang ketika dilihat orang, pasti anak Tuhan Yesus baik banget. Pasti anak Tuhan Yesus suka menolong. Pasti anak Tuhan Yesus punya etika. Ya, Tuhan Yesus nggak minta banyak-banyak, nggak minta kamu itu jadi pergi ke daerah-daerah seperti rasul-rasul dulu, pergi ke daerah-daerah lain untuk memberitakan firman. Enggak, Tuhan Yesus cuma minta sama kita, jadilah anak yang baik untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan sekeliling kita. Jadilah anak yang berbakti, jadilah orang yang takut akan Tuhan, jadilah orang yang ikut firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan yang luar biasa, tapi dari yang biasa itu kita jadi luar biasa. Demikian adik-adik firman Tuhan. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami bisa tahu bagaimana Tuhan itu sangat menderita di kayu salib. Bagaimana dunia bersedih karena kematian Tuhan Yesus. Bapa, ingatkan kami untuk semua perjalanan penderitaan Tuhan, untuk kami bisa memahami bahwa Tuhan tidak mau kami menjadi pendosa lagi. Ajari kami Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu bersekutu dengan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa banget ya firman Tuhan hari ini tentang betapa cintanya Tuhan Yesus sama kita. Nah, makanya hari ini kita mau nyanyi Karena Salibmu. Ya, oke. Kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Mari adik-adik semua kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan merenungkan kebaikan Tuhan yang rela mati di kayu salib. Kita katakan bersama-sama.
ya. Oke adik-adik, ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Oke, sudah dapat? Coba yang sudah dapat katakan amin. Aduh, masih nggak ada suaranya, berarti belum dapat Kak. Kita tanya sekali lagi. Ada amin? Amin, wah cepet banget adik-adik dapat ya. Oke, mantap, luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. Nanti setelah itu adik-adik hafal ya di rumah. Oke, kita baca dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wah, luar biasa nggak sih? Luar biasa banget firman Tuhan. Iya, ayat hafalan hari ini dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Nah, kakak rasa adik-adik bisa ya menghafalnya ya dari rumah ya. Kita bacakan sekali lagi Kak. Oke, kita bacakan sekali lagi ya Kak biar lebih jelas ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oke, dihafal adik-adik dan direnungkan ya Kak ayat hafalannya hari ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam momo. Wah, apa nih momonya ya Kak? Momonya yang pertama itu adalah adik-adik jangan lupa setiap hari dicek Instagramnya. Jangan Instagram story kawannya yang dilihat terus, tapi Instagram KKR boleh dong dipantengin, karena setiap harinya kakak guru sekolah minggunya sudah menyediakan ayat harian untuk adik-adik bisa baca setiap harinya. Oke, dan jangan lupa juga hari Minggu nanti ada hal yang spesial Kak, karena ada kuis tentang Paskah, dan ada pokoknya kegiatan seru yang menarik di hari Minggu. Hari Minggu kita itu ibadahnya melalui Zoom ya, dari Zoom. Jadi adik-adik ayo dipersiapkan dirinya, karena ada kuis tentang Paskah dan juga Jumat Agung. Boleh dibaca-baca dulu, dipelajari dulu ya kan. Nah, dari situ nanti di hari Minggu kita ada kuis. Oke, nah habis ini kita ada satu ya Kak. Benar sekali, ada satu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. 3 hari loh adik-adik. Yuk disiapkan waktunya jam 8 malam kita akan ada saat teduh. Oke, mungkin itu saja momonya Kak. Ada lagi? Tidak? Tidak ada. Tidak ada lagi Kak. Oke, sekarang kita mau apa Kak? Sekarang kita mau persembahan. Oke, kita mau persembahan. Nah yuk adik-adik, persiapkan persembahannya, ya kan Kak? Oke, sambil kita menentukan persembahan, kita mau ngapain Kak? Kita mau nyanyi, tapi sebelum nyanyi siapkan dulu dong persembahannya. Udah dipegang belum persembahannya? Pegang dulu adik-adik. Oke, udah dipegang tuh Kak, udah diangkat-angkat tuh. Oke, karena itu kita nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Oke, kita bernyanyi. Ah
mari kita bersama berdoa untuk kehidupan kita selama 1 minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dan pengajaran Tuhan mulai dari awal kebaktian sampai pada akhirnya ini Bapa. Hari ini kami sangat bersuka cita bersama-sama mendengarkan firman, bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, berbicara dengan Tuhan. Banyak sekali hal-hal baru, banyak sekali hal-hal positif yang kami dapat pada hari ini. Tuhan, biarlah semua perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami di dalam kehidupan kami Bapa, terutama kami semua anak-anak sekolah minggu. Di dalam persekolahannya, Tuhan tetap ajari kami Bapa, ajari adik-adik kami ini untuk menjadi anak-anak yang sportif, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang jujur di dalam pembelajarannya. Apalagi Tuhan, beberapa dari adik-adik ini sedang dalam masa ujian tengah semester. Tuhan, ingatkan mereka bahwa mencontek itu adalah sama dengan mencuri. Biarlah Tuhan ingatkan mereka untuk belajar sehingga adik-adik kami ini tidak mencontek di dalam ujiannya Bapa. Ajari mereka sehingga mereka tahu mana yang terbaik yang akan mereka pelajari, bagaimana cara terbaik untuk belajar. Sehingga pada saat ujian mereka mendapat nilai yang tertinggi dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga pasti kebanggaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami Bapa. Orang tua kami satu persatu Engkau perhatikan, berikan kesehatan kepada mereka. Berkati pekerjaan orang tua kami dan juga jagai mereka, ajari mereka untuk semakin bijaksana, untuk menuntun, mendidik dan melindungi adik-adik ini di dalam keluarga sehingga adik-adik ini dapat tumbuh dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, beberapa dari orang tua kami ini sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk orang tua Kak Guru kami, orang tua Kak Francisca Sebayang yang sedang dalam keadaan sakit. Juga kami berdoa untuk Bulang kami, Bulang Keisha Bukit yang juga sedang berbaring di rumah sakit. Bapa yang baik, kami serahkan orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang berikan kesembuhan, berikan kelawatan, Tuhan yang melawat kepada orang tua kami ini. Tuhan yang memberkati obat yang dia makan. Tuhan yang memberkati mengajari dokter dan perawat yang merawatnya. Sehingga orang tua kami ini dapat sembuh Bapa, dapat pulang ke rumah, berkumpul lagi dengan keluarga. Berkati keluarga yang merawat mereka juga Tuhan, yang menunggu mereka, tetap jaga kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita juga kepada para keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan persembahan ini bisa menjadi berkat bagi kami, bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang akan mendapatkan persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu di Setiabudi ini Bapa. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam persekolahan mereka, biarlah Tuhan tetap yang memberkati, memberikan pengetahuan, memberikan rezeki kepada kami semua Bapa, sehingga kami semakin semangat untuk melayani Tuhan. Berikan kami juga sukacita untuk tetap melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Untuk gereja kami Bapa, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, mulai dari pendeta, pertua diaken, sampai ke penjaga gereja. Tuhan, berikanlah penjagaan kepada mereka Bapa, tetap jaga kesehatan mereka semua Bapa, sehingga gereja ini dapat terus bertumbuh, tetap bersukacita dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima
Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.